posisi ternyaman dan sikap berdoa. Mari tenangkan hati dan pikiran kita. Mari tinggalkan segala beban pikiran kita dan fokus kepada Tuhan. Serahkanlah segala kerinduanmu kepadanya. Berdoalah. Hati kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa pemilik kehidupan kami, Allah Bapa yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, kembali kami datang mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk penyertaan kasih setiamu di dalam kehidupan kami, hari lepas hari hingga pada saat ini pun kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini ya Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami ya Bapa. Kiranya Tuhan melihat hati dan pribadi kami, lepas pribadi yang rindu akan Engkau ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di hati kami, pribadi lepas pribadi, untuk boleh mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami di malam hari ini. Bahkan Tuhan juga berkati pelayan yang telah Tuhan pilih dan izinkan untuk melayani di malam hari ini. Biarlah kami boleh melayani Engkau seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Bahkan ada abang kami yang akan membagikan firman, biarlah Tuhan pimpin juga apa yang boleh dibagikan nanti sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan kami, ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang membuka hati dan pikiran mereka agar boleh rindu untuk kembali datang dan beribadah bersama kami di sini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk segala rangkaian ibadah yang boleh kami kerjakan pada malam hari ini. Biarlah Tuhan yang berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Tuhan yang memberkatinya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Semuanya mau kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita adalah alat yang Tuhan pakai untuk memperluas kerajaan-Nya. Menjadi garam dan terang di dalam keluarga, pertemanan, bahkan di dalam bangsa kita Indonesia. Yang menjadi pertanyaan, pernahkah kita bersyukur menjadi warga negara Indonesia yang masih Tuhan lindungi hingga saat ini? Pernahkah kita bersyukur untuk kekayaan alam, suku dan budaya Indonesia? Pernahkah kita bersyukur untuk studi dan segala hal yang kita nikmati saat ini sebagai orang Kristen? Sudah sepatutnya lah kita menyatakan syukur kita atas tanah air, bumi kita Indonesia. Dan mari bersyukur kita dipercayakan dapat mengerjakan studi untuk mempersiapkan diri berkontribusi untuk Indonesia.
Mari menyampaikan rasa syukur kita dengan bernyanyi dari lagu kita yang kedua. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk, betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Mazmur 105 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Melihat karya ciptaan Allah yang sempurna, mulai dari tata surya, burung-burung di udara, tumbuh-tumbuhan, alam yang boleh kita nikmati dan syukuri, sudah sepatutnya lah kita memuji dan menyembah. Betapa agungnya namanya, besar kuasanya. Tuhan yang menciptakan bumi dan negara kita Indonesia. Mari datang menyembahnya, sebab dialah yang layak ditinggikan oleh suku-suku bangsa, dan hanya baginya lah kemuliaan. Untuk menaikkan penyembahan kita lebih dalam lagi, kita bernyanyi dari lagu kita yang ketiga. Yesus Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Teman-teman, saya undang untuk berdiri, dan di akhir lagu saya persilakan kepada Bang Dani untuk membagikan firman.
biarlah seperti pujian ini, kerinduan kami adalah bagaimana kami menyatakan tanggung jawab kami dan apa yang menjadi peran kami di Indonesia ya Tuhan. Saya bersyukur Tuhan menghadirkan kami sebagai mahasiswi, mahasiswa di Kampung Susuk, di USU, dan di kampus-kampus di Sumatera Utara ini. Biarlah melalui persekutuan Kampung Susuk ini, kami bisa terus menjadi orang-orang yang mengerti tanggung jawab dan panggilan kami ya Tuhan. Tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman, biarlah firman yang hamba akan sampaikan bukan berasal dari mulut hamba, tapi biarlah firman-Mu saja yang dinyatakan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk. Oke, selamat malam semuanya. Wajah-wajah yang 2 tahun saya nggak pernah ketemu gitu ya. Dan ini merupakan anugerah dan kesempatan yang saya bisa nikmati gitu ya. Nah yang di Zoom, apa kabar dan senang bisa berjumpa dengan kalian lagi. Nah adik-adik, saya mendapatkan tema yaitu Indonesia dan tanggung jawab kekristenan. Nah saya waktu membaca tema yang diberikan gitu ya, itu menolong saya langsung, oh memang sekarang saya lagi ngajar kewarganegaraan gitu ya. Jadi memang topiknya agak cocok dan saya cukup tertarik dengan persoalan-persoalan kewarganegaraan baik ekonomi gitu ya, politik dan sosial gitu ya. Nah, di dalam bagian ini saya mengangkat satu isu-isu di dalam negara Indonesia yang sebenarnya kalau kalian bisa perhatikan, PowerPoint saya sudah bisa? Belum ya? Oke, nah di dalam isu-isu beberapa yang saya coba cuplik, yaitu ada 4 isu besar di Indonesia ya teman-teman. Yaitu isu yang pertama adalah tentang pandemi COVID-19 gitu ya. Nah pandemik ini berharap kata pemerintah, Jokowi sudah meresmikan ya lepas masker di ruang terbuka. Karena ini setengah terbuka, saya agak tutup aja ya gitu. Jadi kalau mau dibuka juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi yang penting kalau teman-teman ngomong tutup mulutnya gitu ya. Senyumnya senyum mata gitu ya. Oke, nah yang pertama itu ya. Jadi memang kondisi pandemi ini berharap di bulan Agustus kita bisa dicabut PPKM-nya karena ada harapan bahwa ini menjadi satu perubahan dari pandemi menjadi endemi ya. Nah, anak-anak FKM harusnya tahu ini gitu. Nah, kemudian bencana alam juga menjadi isu yang masih terjadi di Indonesia gitu ya. Dan ada beberapa kayak banjir, longsor dan penyebabnya ya karena memang alam kita yang banyak dieksploitasi. Nah, ini persoalan-persoalan yang ada di Indonesia. Nah, yang kedua adalah persoalan korupsi. Itu nggak bisa dipungkiri sampai sekarang masih aja ada OTT ya, operasi tangkap tangan yang sebenarnya ini menjadi satu pergumulan. Dan kemarin saya pernah bertanya sama Ketua KPK gitu ya, jadi Komisioner KPK wakil keberapa gitu ya, Nurul Gufron gitu ya, waktu itu mengadakan seminar webinar di UPH gitu. Lalu waktu mereka memaparkan gitu ya, ada beberapa yang paling banyak itu bupati, gubernur ya, sama anggota-anggota DPR. Nah ini satu kondisi yang sangat miris yang kita bisa hadapi bahwa ya korupsi masih terjadi, padahal kondisi kita adalah kondisi masih pandemi gitu. Nah ini menjadi hal yang menjadi isu-isu yang teman-teman perlu cuplik gitu ya. Nah yang ketiga adalah persoalan kemiskinan. Nah ini juga isu yang gara-gara pandemi banyak orang yang di PHK, dan banyak orang-orang yang saya kenal itu mengalami ya pemutusan kerja. Dan ini menjadi situasi yang tidak bisa dihindari. Karena kondisinya memang pemberi kerja juga kesulitan gitu ya. Bahkan mereka pun harus berhutang dan susah gitu. Dan banyak teman-teman saya juga yang buka usaha harus tutup usahanya. Dan realitanya harus mengurangi pegawai, bukan cuma mengurangi, bahkan menutup tokonya dan tidak bisa beroperasi lagi. Nah ini menjadi situasi yang sekarang itu terjadi. Dan ini masih terus terjadi
Dan apalagi dengan kondisi di mana dunia sedang mengalami resesi, nah ini menjadi isu yang menjadi persoalan. Dan terakhir adalah politik identitas dan menjelang pemilu ya. Nah ini adalah kondisi-kondisi yang saya coba berpikir teman-teman. Apa peran anak-anak pelayanan? Berdoa, yaitu tanggung jawab yang paling sederhana dan bagus gitu ya. Jadi jangan berhenti berdoa. Jangan juga bilang, ya doa-doa aja, ya jangan juga gitu ya. Masalahnya kualitas doanya apa gitu ya. Kalian waktu berdoa pernah dicatat nggak? Kemudian ada jawaban nggak? Nah ini yang selalu kalian harus disiplinkan. Saya selalu kalau berdoa itu selalu mengingat apa yang didoakan, kemudian udah dijawab ya. Gitu. Sederhana. Siapa ya yang hubungi saya itu? Apa yang mau didoakan bang? Gitu ya. Nanti saya pengen tanya lagi, kamu sudah tahu gak jawaban doa Tuhan buat saya gitu ya. Nah itu jadi bagian penting juga kan. Jangan kita cuma berdoa tapi tidak menunggu, menantikan akan jawaban-jawaban doa dari Tuhan. Kadang hal-hal kecil. Saya kadang di kampus pun selalu buat topik-topik doa, tetapi saya tidak pernah lupa untuk mencantumkan poin pertamanya bersyukur untuk setiap doa yang Tuhan sudah jawab. Untuk kegiatan ini, kegiatan yang sudah berjalan dengan baik. Ini menjadi bagian yang kalau memang kita berdoa, kualitas doa kita sejauh mana. Anak-anak pelayanan kadang cuma berdoa, ya udah berdoa, berarti kamu masih kurang secara tidak langsung menganggap bahwa doa itu tidak pernah terjawab gitu. Nah, kalau kita menyepelekan hal itu, termasuk di dalam kondisi bangsa dan negara kita. Saya bersyukur ya di dalam tanggal 4 kemarin, akhirnya Tuhan menjawab doa saya selama 2 tahun gitu ya. Berharap kami bisa masuk ke kampus, ketemu dengan mahasiswa, bisa tatap muka, bisa lihat salaman dan yang lainnya. Dan akhirnya tanggal 4 kemarin kami buat acara resmi yaitu Welcome Back to Campus. Sehingga akhirnya Tuhan jawab ya. Jadi 2 tahun teman-teman. Ini menjadi satu bagian yang akhirnya saya coba berpikir kualitas doa kita bagi bangsa sejauh mana. Nah ini yang menjadi isu-isu, tetapi kita tidak boleh melupakan tentang apa yang menjadi potensi kita. Potensi kita adalah yang paling besar adalah jumlah orang kita gitu ya. Jadi saya bersyukur tadi nanya-nanya gitu ya, kenapa onsite hybrid ya, ini namanya hybrid ya. Nah ini menjadi hal yang positif ya. KMKS pun jadi kreatif, beli barang-barang kayak gini gitu ya, ada lampu-lampunya gitu ya. Kemudian sekarang nggak usah pakai video kamera yang gede-gede ya, pakai HP langsung kualitas gambarnya itu luar biasa gitu. Kemudian komputernya ada sound card dan yang lain-lain. Ini kan membangun kita punya kemampuan untuk membangun jadi orang-orang yang konten kreator. Tadi saya tanya, direkam nggak? Oh iya lupa direkam. Kenapa kalau direkam itu penting? Karena itu bisa jadi konten, teman-teman. Konten yang kalian nanti potong-potong, kemudian masukin ke Instagram, masukin kemanapun gitu ya. Jadi bagian dari promosi kalian. Nah makanya kreativitas konten kreator itu ya jangan disia-siakan untuk setiap momen gitu ya. Nah itu menyebabkan pandemi ini harusnya kita menjadi satu komunitas yang kreatif gitu ya. Dan sudah kreatif, kalau saya sudah melihat bagian ini, wah luar biasa ya. Saya pun nggak pernah kepikiran. Waktu kemarin, waktu online, saya cuma lihat kalian pakai kamera gitu. Tapi sekarang saya bisa menikmati sebuah infrastruktur dan teman-teman bisa berbagian nih untuk kita bisa membangun satu komunitas yang kreatif dan industri kreatif kita bisa munculkan dari KMKS gitu. Jadi jangan pikir bahwa pandemi itu ya kita begini. Jangan teman-teman, ini menjadi challenge buat kita untuk bisa keluar dari kondisi di mana pekerjaan itu tidak lagi menjadi sebuah pekerjaan yang 9 to 5 gitu ya. 9 to 5 itu datang jam 9, pulang jam 5. Tetapi gara-gara pandemi ini kita bisa membangun sistem kerja di mana kita menghasilkan kreativitas kerja yang luar biasa. Dan KMKS sudah membangun nih cara kreativitas bekerja.
Ada MC-nya, ada singer-nya, kemudian semua bisa berbagian. Harusnya anak pelayanan bisa lebih kreatif lagi. Nah, yang kedua, jumlah penduduk juga akan menolong kita untuk bisa produktif. Teman-teman, ini menjadi komposisi kita. Ini data 2010 ya, masih jauh. Nah, sebenarnya sekarang kita sudah masuk ke dalam angka 270 juta ya. Secara prediksi bahwa memang kita sudah jumlahnya 270 juta. Kenapa 270 juta? Teman-teman, hitung-hitungannya Yohanes Surya, dalam 1 juta orang pasti ada 1 orang yang excellent pikirannya. Berarti kita punya 271 orang gitu ya. Gitu ya. 271 orang yang excellent pikirannya. Itu baru pakai populasi ya. Nah, selain itu kita juga bisa mengembangkan sebuah sistem yang akhirnya masyarakat bangkitkan growth domestic product gitu ya. Nah, ini menjadi satu bagian yang perlu teman-teman pikirkan. Jadi angkatan muda kita itu punya potensi yang besar. Jadi jangan berpikir daftar PNS gitu ya, terakhir tahu gajinya keluar gitu ya. Nah, itu jadi persoalan juga gitu ya. Ya memang ya nggak bisa dipungkiri. Saya ngobrol sama adik kelompok saya, wah dia udah beli rumah gitu ya. Wah luar biasa nih. Pas saya tanya, berapa gajimu? Segini. Hah? Kok bisa ya? Berarti kok melarat kali lah ya. Irit kali ya. Ketahuan anak KMK kali kok gitu ya. Jadi memang waktu saya pikir, ternyata memang gaji PNS itu kecil gitu ya. Kecil paling tukinnya. Nah kecuali di Jakarta ya, tukinnya itu bisa besar. Tapi kan biaya hidup besar ya teman-teman di Jakarta. Ya tetaplah kalau anak pelayanan masih bisa hemat sih gitu ya. Tapi ya ini menjadi satu bagian yang saya coba berpikir bahwa jangan kita, kalau bahasanya gini ya, punya konsep hanya sekedar intrapreneur. Gitu. Saya nggak bisa salahkan intrapreneur ya. Jadi intrapreneur, tetapi kita juga berharap entrepreneur. Gitu. Nah, apa arti intrapreneur? Apa entrepreneur? Entrepreneur itu dia orang yang mengambil resiko. Gitu ya. Dia mau men-challenge sesuatu yang baru. Dia bukan orang yang hanya, wah udah ada jaga jabatan dan lain-lain. Enggak, dia berpikir untuk growth mindset. Nah, memang anak muda yang punya kekuatan itu. Kalau kami yang udah tua, kerasa sih, sudah berpikirnya udah fixed mindset. Fixed mindset itu, ya udahlah, kerja ini bagaimana kerja itu berjalan dengan baik. Tapi kalau anak muda, itu pasti punya challenging gitu ya. Kenapa saya mengalami seperti kalian juga. Berani ke kota Medan tanpa kenal orang gitu ya. Gajinya nggak seberapa, tapi saya mau datang dan challenging gitu. Nah ini menjadi satu bagian yang kita perlu pikirkan. Tetapi kita juga harus punya konsep bukan cuma intrapreneur ya. Intrapreneur itu dia bekerja, tetapi dia tahu kerjaan ini selesainya kapan, due date-nya selesainya kapan. Itulah entrepreneur. Jadi key suksesnya intrapreneur adalah kecepatan menyelesaikan tugas. Itu intrapreneur. Kalau entrepreneur, key suksesnya adalah menjadi orang-orang yang humble. Karena apa? Dia ketemu orang, mana ada pengusaha itu sombong-sombong. Pasti kalau ketemu orang tuh dia terima semua orang. Melestarikan. Gitu, demi dapat itu, demi relasi dan lain-lain. Tetapi bangun sebuah relasi yang kuat. Oleh sebab itu, teman-teman, jumlah penduduk kita itu cukup besar dan ini akan bisa membangun satu masyarakat produktif ya. Nah, kalau misalnya tidak disiasati, nah termasuk kalian nih, kalian sudah masuk nih di dalam bonus demografi ya. Kalau tidak disiasati bisa problem. Pengangguran semakin banyak. Nah, oleh sebab itu dengan masa pandemi ini harusnya kita bisa kreatif. Kreatif bagaimana? Makan apa dia ini, ayo? Daya gunakan kemampuan diri kita. Kadang-kadang saya ketemu sama mahasiswa di UPH itu, kok orangnya mikirnya transaksional gitu ya. Apa-apa, ada poinnya nggak Pak? Ada nilainya nggak Pak? Gitu ya. Lalu saya coba pikir, rasional sih. Karena apa? Karena memang transaksional itu adalah bagian dari kehidupan manusia yang tidak bisa dipungkiri.
Tetapi ada satu bagian yang kita perlu juga belajar, jangan cuma transaksional, tapi transformasi. Kilojoule. Kita bisa mengubah Kilojoule. sesuatu yang jelek, tapi kita bisa ubah menjadi sesuatu yang baik. Oleh sebab itu, inilah yang menjadi satu bagian yang saya coba membukakan tentang kondisi bangsa kita secara utuh. Dan sekarang kita masuk hal yang kita syukuri, dunia lagi resesi, tetapi kita sedang mengalami yang namanya commodity boom. Apa itu commodity boom? Kan harga-harga komoditas kayak minyak, CPO, kemudian nikel, semua naik. Nah, yang paling diuntungkan apa? Yang punya sumber daya alam itu. Nah, Indonesia sebenarnya masih tertahan nih untuk commodity boom ini. Jadi kita masih bisa punya penghasilan. Walaupun dunia lagi resesi, banyak masalah gara-gara COVID gitu ya. Tapi karena komoditi, kita bisa bertahan. Kayaknya sebenarnya. Karena apa? Harga komoditas itu semakin naik. Ayo. Nah, persoalannya minyak goreng karena dikasih subsidi lah, maka menjadi problem. Nah, sehingga ini menjadi satu bagian yang kalau kita pikirkan dengan baik, ini menjadi kesempatan buat kita untuk memikirkan hal-hal yang menjadi tanggung jawab kita. Next. Oleh sebab itu, bagaimana tanggung jawab kita? My country, my responsibility. Nah, itu yang jadi topik kita. Indonesia adalah tempat kita berada. Lalu apa tanggung jawab saya gitu ya? Nah, terlebih khusus kalian adalah kaum intelektual. Kenapa saya bilang kaum intelektual? Karena kalian sudah mahasiswa gitu ya. Mahasiswa apa? Orang S1, kuliah S1 mahasiswa. S2 mahasiswa. S3 mahasiswa. Jadi mau kalian S1, S2, S3, kalian sudah menjadi orang yang mahasiswa. Gitu. Satu-satunya jabatan yang mendekati Tuhan gitu ya mahasiswa gitu ya. Semua Tuhan maha adil, maha agung gitu ya. Tapi kalian mahasiswa gitu ya. Oleh sebab itu menjadi satu bagian di mana kita punya tanggung jawab sebagai orang-orang yang Tuhan tempatkan di kampus-kampus. Jadi jangan sampai kalian tuh datang kuliah cuma mengejar sebuah lembaran kertas yang akhirnya kalian nanti mau bekerja melamar pakai itu. Saya sangat sedih sih teman-teman melihat kawan-kawan saya gitu ya, S1 gitu ya. Begitu. Ini aku kuliah, anak SMA pun bisa gitu ya. Kadang-kadang saya coba berpikir itu, teman-teman. Bukannya mengecilkan, tetapi sangat disayangkan. Orang mahasiswa bekerjanya cuma begitu gitu. Saya yakin dia punya potensi jauh lebih besar daripada cuma bekerja seperti itu. Kenapa saya bilang begitu? Karena pekerjaan itu nggak perlu sebuah SKS 144 SKS, teman-teman. Kalian kan 144 SKS kan untuk S1 kan. Kalian belajar tentang teori ekonomi, kalau yang dari ekonomi gitu ya. Belajar tentang teori mesin, mekanika, statistik, dan lain-lain gitu. Ujung-ujungnya kerjanya pakai Excel. Excelnya cuma rumus doang. Dah, cuma gitu doang gitu ya. Saya coba berpikir ada teman saya kerja aja cuma dia kerja kuliah sampai 5 tahun teman-teman. Kerjanya cuma ngitungin pakai Excel gitu ya, mindah-mindahin, copy paste. Saya bilang itu bisa lo pakai sistem. Kenapa kamu nggak pakai sistem? Nggak tahu. Ini menjadi persoalan kalau orang bilang nggak tahu. Harusnya kalau dia mahasiswa, dia akan berpikir cari di YouTube. Sekarang kan banyak gitu. Bagaimana cara untuk mengolah data ini? Nah, inilah yang kadang saya miris gitu ya, melihat teman-teman sudah capek-capek kuliah 144 SKS gitu ya, tapi Excel kerjanya hanya sebagai
ya staff saja. Gitu. Dan ini saya sangat sayangkan gitu ya. Oleh sebab itu, ketika saya berpikir bagaimana kita sebagai mahasiswa punya tanggung jawab yang lebih besar terhadap bangsa dan negara kita. Saya mengambil dari 3 ayat yang sangat penting. Yang pertama Yeremia 29 ayat 7. Kalau kita biasanya baca tuh Yeremia 29 ayat 12 gitu ya. Nah, rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera. Tetapi teman-teman, saya mengambil hari ini bukan dari ayatnya yang terkenal itu gitu ya, tetapi saya ambil dari ayatnya yang ke-7. Orang biasanya melihatnya tentang rancangan-rancangan saja, tetapi kita melihat satu bagian yang penting, ayat 11 ya kalau yang rancangan-rancangan itu ya. Tetapi di ayatnya yang ke-7, mari kita baca bersama-sama Yeremia 29 ayatnya yang ke-7. 1, 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Ini satu pernyataan yang sangat menarik. Dalam konteks Nabi Yeremia, orang Israel itu sedang dibuang, gitu ya, sama kayak kalian lah ya, dibuang dari kampung halaman kalian ke sini gitu. Coba dibuangnya senang gitu, hore gitu ya. Padahal kalian tersingkir dari kampung halaman masuk ke kota Medan. Di sini kalian jadi perantauan. Lalu di sini kalian mau ngapain? Ya kuliah lah Pak gitu ya. Kuliah lah Bang gitu ya. Nah yang menjadi pertanyaan lagi, kalian kuliah ngapain di situ? Nah ayat ini sebenarnya cocok buat kita semua. Orang-orang Israel waktu itu dibuang dan mereka bingung mau bekerja apa, bingung untuk melakukan apa. Kalau kalian jelas datang ke sini karena kuliah gitu ya. Tetapi kadang kuliah pun bingung juga kalian. Nanti kuliah kerja di mana? Nah itu yang nggak pernah dipikirkan gitu. Tetapi di dalam bagian ini Yeremia menasehatkan orang-orang Israel pada waktu itu. Karena banyak nabi-nabi yang bilang jangan tinggal situ, lawanlah orang-orang Babel, kalian pulang saja. Nah enggak, Yeremia berpikir sebaliknya. Yeremia mengajak jemaat untuk apa? Mengusahakan kesejahteraan kota. Jadi Tuhan berfirman kepada Yeremia bahwa usahakanlah kesejahteraan kota. Di mana kamu aku buang. Kalau bahasa sederhananya, di mana kamu kutempatkan. Bahasa halus ya, kalau dibuangkan memang kondisi pada waktu itu. Tapi di dalam bagian ini, Tuhan menempatkan kalian itu tidak sembarangan. Dan ketika kalian mengusahakan tempat itu, nah ini menarik ya, kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan dirimu. Nah ini menjadi sesuatu yang saya coba renungkan. Saya nggak pernah lahir di kota Medan ya teman-teman. Sesak juga saya. Aduh. Nah, saya nggak pernah lahir di kota Medan, tetapi saya 2007 ya, 2007 saya datang ke Medan. Akhirnya saya bekerja di Perkantas. Lalu saya nggak pernah kepikiran akhirnya bisa selama ini di kota Medan gitu ya, karena dulu mikirnya 2 tahun balik ke Jakarta gitu ya. Akhirnya saya terus mengerjakan apa yang Tuhan panggil, dan bahkan kemarin pun saya ditawarkan oleh rekan saya yang di Jakarta, mau nggak pindah ke UPH di Jakarta gitu. Aduh, kayaknya aku belum yakin aku disuruh Tuhan pindah gitu ya. Kayak belum saatnya gitu ya. Tapi ya aku masih mau mengerjakan apa yang menjadi panggilan Tuhan di kota ini. Nah waktu saya tadi ngelihat kalian, ini yang Tuhan mau aku kerjakan ya gitu ya. Nah ini menjadi satu bagian yang waktu saya pikirkan, iya ya, hal-hal yang paling penting di dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita mengusahakan tempat di mana kita berada. Kadang kita tuh pengennya ya terlalu futuristik ya. Orang-orang Israel itu berpikirnya tidak menghayal terlalu jauh gitu ya. Ada seorang pengusaha mobil Tesla, dia pengen ke Mars gitu ya. Ya cita-citanya bagus gitu ya. Tapi
Mars belum bisa ditinggalin loh gitu ya. Ke bulan aja belum bisa tinggal di sana gitu. Tetapi ya nggak apa-apa kalau mau pergi ke sana ya nggak apa-apa gitu ya. Tetapi apa ya? Hal yang paling penting adalah di sininya. Nah, saya tahu pemikiran orang itu eh, pikiran masa depan akan mendrive dia untuk bekerja keras di masa ini gitu. Itu etos kerjanya bagus kalau saya bisa lihat. Tetapi sedikit workaholic. Bahkan istrinya diceraikan gitu ya. Rumahnya dijual, dia tinggal sama kawannya gitu ya. Jadi nggak menikmati hidup ya. Saya coba pikir-pikir teman-teman. Saya punya anak gitu ya. Sekarang 4 tahun. Lalu saya mikir, saya cari duit banyak-banyak gitu ya. Tapi saya kehilangan momen dia di umur 4 tahun. Gitu ya. Nah ini menarik ya. Saya punya visi, tapi saya kehilangan orang terdekat saya yang punya momen itu nggak bisa diulang lagi. Teman-teman. Waktu itu nggak bisa balik lagi. Kecuali nanti ada mesin waktu, itu lain soal. Tetapi nggak ada sampai sekarang mesin waktunya. Jadi manfaatkanlah momen itu. Dan itulah yang dipikirkan oleh orang-orang Israel. Pikirkanlah momen saat ini. Jadi kalau kalian aktif di KMKS, jangan mikir macam-macam. Oh nanti kalau dia jadi alumni, jadi pejabat, nggak usah pikir. Kayak kita mikirin adik kelompok kecil kita gitu ya. Waduh, nanti kau kerja di sini. Aduh, saya sudah melewati itu dan betapa bodohnya saya. Kenapa saya nggak membangun relasi yang dalam? Saya bercanda, nikmati waktu bersama dia, nikmati relasi bersama dia. Nikmati momen di mana kalian studi dengan baik gitu ya. Nikmati kalian bisa mengeksplor banyak hal di dalam 4 tahun ini gitu. Orang Israel begitu. Oleh sebab itu, usahakanlah kesejahteraan kota. Kalian boleh punya visi yang besar, tapi ingatlah keberadaan kalian hari ini. Ya kalau kalian bisa kreatifkan apa yang ada, itu menjadi hal yang baik. Jadi boleh punya visi besar supaya kita tidak tersesat apa yang kita kerjakan sekarang, tetapi jangan juga berdiam dan hanya tidur gitu ya. Makanya saya suka pernyataan ini ya. Visi tanpa aksi adalah mimpi. Aksi tanpa visi adalah aktivis, gitu ya. Visi dengan aksi adalah misionaris. Makanya kalau mau menjadi misionaris, you still have the vision and you still to do what you can do this day. Gitu. Oleh sebab itu teman-teman, enaknya pelayanan mahasiswa itu lihatlah ada visinya kan, memenangkan jiwa muda-mudi gitu ya. Bagus, memenangkan jiwa muda-mudi. Saya sih bukan cuma jiwa ya, tetapi the holistic life-nya. Jadi jangan sampai kita tuh tidak bisa engage dengan banyak orang. Sehingga saya tahu KMKS punya daya jangkau yang sangat luar biasa. Ini masih seberapa ya? Sedikit ya ini. Kalau misalnya ibadah biasa tuh tumpah-tumpah gitu ya, tumpeh-tumpeh gitu ya. Dan sebenarnya kalau dibandingkan masih banyak lagi yang bisa kita jangkau gitu ya. Jadi jangan pernah merasa berpuas diri kalau jumlahnya udah tumpah-tumpah gitu ya. Bahkan kata Tuhan Yesus yang tersesat satu aja tetap harus dicari gitu. Oleh sebab itu teman-teman ini menjadi satu bagian yang penting. Memenangkan jiwa-jiwa. Makanya oleh sebab itu teman-teman kita perlu yang namanya mengusahakan kesejahteraan kota. Berpikir bahwa Indonesia kita mau perbaiki ya dari sekarang apa yang kita bisa lakukan. Jadi PKK gitu ya. Supaya adik-adik itu mengenal Tuhan. Bukan cuma mengenal Tuhan, dia tahu tujuan hidupnya. Bahwa Tuhan tuh membuat kamu tuh spesial. Lalu apa? Kamu harus melayani dia, mendampingi, mendengarkan dia, apa yang menjadi keluh kesahnya, mendorong dia, mendisiplin dia gitu ya. Oleh sebab itu, peran PKK ini adalah peran yang saya sangat nikmati adalah momen mentoring ya.
Jadi menjadi mentor ya. Dan mentoring itu adalah bukan dia tahu segalanya ya, bukan dia jadi ahli teologi ya, tetapi mentor itu adalah berjalan bersama. Karena saya dulu pernah jalan duluan ya, nah makanya saya arahkan. Tetapi jangan harap dia jadi seperti kita. Harapkan dia menjadi dirinya dan dirinya menjadi efektif dipakai buat orang lain. Jadi bukan menduplikasi kita gitu ya, tetapi menduplikasi Kristus. Itu tujuan kelompok kecil ya. Jadi kalau ada PKK yang mengharapkan dia kayak diri kita, nah ini ada masalah ya. Kadang-kadang kita harus ingat bahwa adik kelompok kecil ini bukan menjadi mirip kita, tapi menjadi mirip Kristus. Sehingga dia punya transformasi dan sebuah tindakan yang perubahan di dalam hidupnya. Itu mungkin yang kalian ingin bangun kesejahteraannya. Gitu ya. Melakukan kesejahteraan di tempat di mana kamu berada. Di dalam studi kalian, apa yang kalian bisa lakukan? Kerjakan tugas. Tugasnya itu bisa dimonetisasi enggak? Kayaknya susah ya. Tugas bukan ngerjakan tugas orang ya. Atau ada orang tuh yang buka, ayo sini tugas gitu ya. Di UPH itu ada kerjaan yaitu membuat refleksi chapel supaya orang itu mengerjakan tugas. Jadi beli aja tuh refleksi chapel. Ngeri kali kan. Tapi bukan yang di Medan ya, yang di Jakarta sana gitu. Sampai jualan gitu. Bilang itu mah nggak betul gitu ya. Itu memang cari uang, tapi bukan dengan cara yang begitu dong gitu. Itu tandanya kita mengerjakan sesuatu yang nggak berkenan, mengerjakan tugas orang, skripsi orang gitu. Nah ini menjadi hal yang kita bolehlah mengerjakan dapat duit, tapi kita sedang membodohi orang. Nah kita sadar ya, secara prinsip etikanya kan kita tahu itu ya. Karena ada juga loh di kampus ini yang menggunakan kesempatan ada orang kesusahan ngerjain skripsi, udah sini, ku bantuin, tapi bayar aku ya. Kan ya kalau semuanya hanya dinilai dengan uang, persoalan gitu ya. Akhirnya orang yang meminta tolong, minta bayar itu, mindsetnya nggak pernah mengalami perubahan hidup. Nah, sehingga ini kita perlu pikirkan kesejahteraan itu bukan cuma punya uang ya teman-teman. Nah, saya akan membawa kepada satu gambaran bagaimana sih kesejahteraan yang sesungguhnya, yang biasa di dalam kekristenan namanya shalom. Oleh sebab itu saya coba memikirkan bagaimana ya peran saya sebagai dosen memonetisasi gitu ya, memonetisasi apa yang kita bisa kerjakan di dalam kampus ini gitu ya. Dan ada nilai-nilai yang jangan sampai itu menghilangkan poin nilai kehidupan kita gitu. Jadi ini menjadi bagian penting. Yang kedua adalah Roma 13 ayat 1 sampai 5. Nah, di dalam peran tanggung jawab kita ketika kita mengusahakan kesejahteraan kota, kita berhadapan dengan pemerintah atau pihak yang berotoritas. Jadi otoritasnya itu macam-macam ya, teman-teman. Kalau di kota madya, wali kota. Kalau di provinsi, gubernur. Kalau di kampus, rektor gitu ya. Kalau di kelas, dosen. Gitu ya. Kalau di dalam perkuliahan kalian ada namanya dosen PA. Gitu. Kalau kalian masuk ke ruang administrasi, kalian berhadapan dengan otoritas, ya bagian administrasi yang mata duitan mungkin gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Nah, bagaimana kita berhadapan dengan situasi itu? Kita diajar untuk menjadi cerdik, tetapi bukan jadi licik. Nah, ini penting ya. Kita diajar menjadi cerdik, tetapi bukan menjadi licik. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Nah, bagaimana menerapkannya? Wah, itu banyak perdebatan dan pergumulan. Tetapi yang menjadi bagian penting, tetap jaga ketulusan hatimu kepada Tuhan. Tetap jaga kekudusan hatimu. Ketika kalian tidak sadar telah jatuh, bukannya merasa dunia ini hancur, tetapi datanglah kepada Tuhan dan jangan mengulangi lagi. Nah, ini menjadi bagian yang penting. Nah, di dalam
Roma 13 ayat 1 sampai 5, Paulus menasihatkan kepada jemaat untuk taat kepada pemerintah. Karena pemerintah itu bahasanya adalah wakil Allah. Teman-teman, pihak-pihak yang berotoritas itu adalah wakil Allah. Pak, bagaimana, Bang, kalau orang itu melakukan abuse of power gitu. Oh, saya takut teman-teman. Tuhan pasti akan berhentikan. Karena itu bahasa sederhananya ya. Kalau itu dari Tuhan, ketika dia menyalahgunakan, pasti ada waktunya dia akan bergeser. Pasti ada waktunya dia akan pergi. Pasti ada waktunya dia akan keluar. Karena apa? Kalau dia menggunakan kekuasaan dengan semena-mena, dengan tidak takut akan Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan adalah pemerintah dari segala sesuatu. Pak, Bang, lama berdoalah terus gitu ya. Itu jadi tanggung jawab yang tidak mudah. Saya pernah berhadapan dengan bagian administrasi yang membuat jengkel saya. Tetapi cara anak pelayanan yang baik adalah apa? Datengin aja terus. Sama kayak janda yang waktu itu datengin si pemerintahnya. Sampai dia bosan dan muak ngelihat muka saya. Akhirnya selesai juga teman-teman. Walaupun lama dan capek. Tapi itulah kenikmatannya. Menjadi orang yang takut akan Tuhan. Mengingatkan bahwa kamu tuh salah. Setiap kamu datang dia tahu bahwa aku salah. Aku salah. Jadi cara perangnya Mahatma Gandhi itu keren loh teman-teman. Itu dia konsepnya dari Alkitab. Dia lawannya bukan perang lagi, enggak. Dia datengin itu dengan cara damai. Protes dengan tanpa kekerasan. Dan itulah hal yang kita bisa lakukan. Tapi jangan melakukan itu nggak tahu ya teman-teman. Apa tujuannya? Jadi banyak orang yang menyerah duluan tanpa tahu. Sebenarnya kedatangan kalian itu terus membuat dia tuh begah juga gitu ya. Nah ini salah satu bagian tips ya. Kalau kalian berhadapan dengan satu administrasi atau pemerintah yang korup gitu ya. Ya kalian harus berjuang terus. Dan terus suarakan. Dan ini terjadi di KMG ya. Komunitas Air Mata Guru. Dulu tuh menjadi satu momok ya. UN dibatalkan. Nggak batal-batal. Baru dibatalkan 2019 kemarin, teman-teman. 2007 kami protes. 2019 baru dijawab Tuhan. Ayo. Luar biasa ya. UN itu akhirnya jadi assessment saja. Wah, perjalanan panjang, teman-teman. Tapi Tuhan jawab kan? Jadi jangan pikir Tuhan nggak jawab. Kita menyerah duluan. Nah inilah harga seorang pejuang ya. Makanya anak-anak pelayanan itu dilatih untuk berjuang. Berjuang menghadapi apa? Sistem-sistem yang korup. Memang capek teman-teman. Tapi saya melihat orang-orang yang hidup dalam perjuangan itu menikmati hidup yang terus berkemenangan. Nah yang ketiga adalah kamu adalah garam dunia. Mengapa kita harus bertanggung jawab terhadap negara ini? Karena kita adalah garam dunia. Yang kedua tadi kita bisa bekerja sama dengan pemerintah. Jadi jangan takut kalian datang ke wali kota. Kalau KMKS ada acara retreat, masukin aja proposal. Dikasih duit, nggak dikasih duit, masa bodoh. Yang penting saya berinteraksi dengan pemerintah. Jadi jangan takut, kami tuh ngadain retreat siswa ya. Itu saya ngajukan ke gubernur, dapat teman-teman 10 juta gitu. Cuma cairin duitnya, 3 bulan tiap minggu saya datengin itu bagian dinas sosial gitu. Nggak dapat. Sampai retreatnya udah selesai pun nggak dapat teman-teman. Tapi akhirnya dapat juga. Karena 3 bulan saya kerjain aja. Jadi nikmati. Saya makin menikmati, oh begini ya cara berhadapan dengan pihak-pihak penguasa gitu. Karena itu sebenarnya dana bantuan sosial itu ya buat sosial. KMKS emang buat apa? Buat main-main. Ini adalah bagian dari
gerakan sosial, teman-teman. Tapi kita nggak pernah sadar itu ya. Udahlah capek kali mikirin gitu. Enggak. Kami tuh sengaja gara-gara itulah ketemu sekda. Nah inilah yang menyebabkan GMKI itu kuat. Karena dia nekat main-main begituan gitu ya. Cuma anak-anak pelayanan nggak mau nekat kayak gitu. Udahlah capek. Udah kita nyanyi-nyanyi aja gitu ya. Ini menjadi tantangan juga. Kalau kita ingin bersuara, kita harus masuk ke dalam sistem-sistem yang bahkan kita nggak pernah masuk gitu ya. Nah, ini bagian dari bagaimana kita memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara. Ini portofolio kalian kumpulkan, jadi influence. Deddy Corbuzier itu waktu dia buat close the door gitu ya, itu kerjaannya cuma rutin aja gitu. Kalian kurang rutin apa tiap minggu ibadah? Cuma kok nggak ada portofolionya disimpan gitu ya. Nah ini menjadi persoalan kita. Padahal banyak nih kan, harusnya kita bisa gerakan orang, kamu simpan ini ya, cleaning datanya gitu ya, bagian data cleaning gitu ya. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang kita bisa kreativitaskan. Sebab itu teman-teman, harusnya kita bisa lebih berpengaruh gitu ya. Deddy Corbuzier itu asetnya nggak banyak teman-teman. Cuma asetnya karena dia sering tampil di muka dan orang sangat menghargai dia, dimonetisasi harganya triliunan. Kan ngeri kan? Cuma gara-gara bikin podcast. Lalu di mana kekristenan ya? Lambat. Deddy Corbuzier mulainya dengan rutin, ketekunan. Persoalannya kita lemah di dalam ketekunan ini. Karena pengurusnya ganti, hilang semua gitu ya. Pengurus ganti terus gitu. Karena apa? Setelah ganti pengurus, gitu ya. Senangnya gitu. Kan ini masalah ya. Pengurusan beban hidup gitu ya. Bukan ajang bagaimana kita mengkreatifkan. Bagaimana pelayanan ini bisa kreatif. Bisa menjadi sebuah nilai yang luar biasa gitu ya. Ini persoalan kita. Teman-teman di Amerika, kalau kalian pernah tahu namanya Christianity Today, itu adalah podcast yang bukan podcast ya, sebuah website di mana itu sumber-sumber materi itu banyak sekali di sana. Ini menjadi satu bagian yang sangat penting. Oleh sebab itu, inilah kelemahan gerakan-gerakan kekristenan. Padahal ide-ide itu banyak sekali yang kita temukan, tapi kita tidak pernah menerapkannya di dalam kehidupan kita dan menjadikan ini menjadi sesuatu yang bernilai, yang besar. Oleh sebab itu di dalam 3 bagian ini, terang, garam, kita harus taat kepada pemerintah, kita juga harus tetap mengusahakan kesejahteraan kota. Oleh sebab itu bagaimana orang Kristen memandang dunia di mana dia berada? Nah, saya melihatnya bagiannya seperti ini, teman-teman. Kalau kita melihat dunia dengan cara pandang Kristen, maka kita nggak akan antipati dengan banyak hal gitu ya. Kita tidak pesimis dengan segala hal, tetapi kita bisa lebih kreatif. Kita akan bisa kembangkan banyak hal. Makanya saya nonton bahkan YouTube yang aneh-aneh pun saya tonton. Maksudnya bukan aneh yang pornografi begitu ya teman-teman, tapi yang kadang-kadang tuh subscribernya kok bisa banyak padahal kata-katanya tuh kurang membangun gitu ya. Apa sih yang dinikmati orang-orang itu? Oh ternyata bahasanya. Tapi bahasa itu kan nggak bagus gitu ya. Nah ada juga subscriber yang bagus tuh gitu ya. Influencer yang bagus yang memberikan edukasi. Jadi ya kita bisa tiru tetapi tidak kita tetap punya nilai dari diri kita. Oleh sebab itu cara memandangnya bagaimana? Yaitu melalui 4 aspek ini teman-teman. Bahwa segala sesuatu itu Tuhan menciptakan indah. Kan di dalam Alkitab gitu ya. Kejadian 1 menyatakan segala sesuatu indah. Tuhan menciptakan segala sesuatu sungguh amat baik. Berarti dunia yang Tuhan ciptakan sekarang itu sungguh amat baik. Oleh sebab itu, di tengah-tengah kehancuran dunia ini pasti ada yang baik. Jadi jangan melihat ada orang yang negatif, misalnya teman pelayanan kita malas gitu ya, malas cuci baju dan lain-lain. Tapi kita belajar untuk melihat apa yang
Tuhan taruh di dalam dirinya. Pasti ada hal yang baik. Jadi jangan langsung negatif terhadap sesuatu yang negatif duluan gitu ya. Tapi belajar untuk melihat bahwa sungguh amat baik. Nah itu cara pandang kekristenan. Ketika kita melihat segala sesuatu itu sungguh amat baik, kita akan bisa berpikir dengan tidak terlalu paranoid gitu ya. Lihat YouTube, wah paranoid gitu ya. Oh, ini lihat ini, wah ini begini gitu ya. Nah, jangan seperti itu. Tetapi kita juga tetap diberikan sebuah pemikiran yang namanya bahwa dunia itu telah jatuh dalam dosa. Jadi jangan take it for granted ya gitu ya, bahwa semua baik gitu ya. Terima semua. Enggak. Kita tetap kritisi. Tapi jangan terlalu banyak kritisi akhirnya kehilangan yang baiknya gitu ya. Tetap kita berpadanan. Jadi creation, fall, habis itu apa? Kita melihat bahwa dunia ini sudah mengalami penebusan di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu, orang-orang Kristen hadir untuk menebus. Jadi kalau ada sesuatu sistem yang buruk, tinggalin. Itu jalan yang paling gampang. Tetapi jalan yang paling berat atau jalan salib adalah kita tetap berada di dalam sistem yang buruk itu, dan kita mentransformasi sistem itu. Walaupun kita sulit untuk mengubahnya. Makanya saya bilang tadi, kalian buat acara, berani gak minta dana sama pemerintah gitu ya? Gimana caranya Bang gitu ya? Takut gitu ya. Kenapa takut? Jalanin aja, datang aja ke kantor gubernur. Boleh gak kami mau mengajukan ini? Kenapa? Supaya kita berinteraksi dengan dunia yang buruk itu. Saya tahu, waktu saya ngajukan dana ke gubernur itu, saya deng pikiran saya kadang-kadang gitu ya. Karena apa? Capek kali lalu dan gitu ya, ngerjain itu. Mendingan cari dana lah. Tapi saya pengen bersentuhan dengan sistem-sistem yang korup itu, dan saya pengen tahu bagaimana kita transform. Bahkan sampai di titik terakhir, dibilang, nanti kalau duitnya cair, jangan lupa lah ya. Ini nih, ditandatangani sama kabak dinasnya gitu. Jangan lupa ya gitu. Oh iya gitu ya. Ya kami nggak lupa, memang nggak lupa ya kan, cuma nggak dikasih duit ya gitu kan. Ya, karena yang cairin duit bukan kami gitu ya, tapi ada jadi kami bermainnya gitu ya. Nanti kalau cair kamu aja yang ambil ya, nggak usah saya gitu ya. Jadi saya nggak tersiksa ya. Itulah kecerdikan namanya. Nah sehingga ketika saya berhadapan dengan sistem-sistem seperti itu, ya akhirnya saya bisa cerita di khotbah ini kan. Kalau enggak saya nggak pernah tahu sistem kayak gitu teman-teman. Tapi berikutnya kayaknya ogah saya ke situ lagi gitu ya. Berat teman-teman, tapi ya kalau mau dicoba ya saya harus siap sedia gitu. Sama kayak teman saya yang di UPH ketika berhadapan dengan orang pajak dan lain-lain. Dia harus berhadapan dengan sistem itu. Nah ini menjadi satu kesempatan buat kita untuk meredemption. Di kampus kita banyak juga ya. Ya mungkin ada yang teman-teman geng mencontek gitu ya. Nah, kalau kita tinggalkan dia ya selesai gitu ya. Tapi tetap kita berteman dengan dia, berkawan gitu ya. Walaupun nanti dia marah-marah, lu nyontek ya. Nah, kan nggak boleh, mencontek itu dosa. Jadi kalau berhadapan dengan yang sindiran gitu ya bercandain aja gitu ya. Nah ini namanya kecerdikan dalam berelasi teman-teman. Jadi jangan langsung baperan, ya udah kamu memang terdista gitu ya. Mahasiswa yang nggak berintegritas gitu ya. Akhirnya kalian eksklusifkan diri, anak-anak kelompok kecil yang rohani-rohani gitu. Kapan kita mengubah kampus kalau misalnya kita nggak pernah berinteraksi dengan orang-orang seperti itu? Inilah bagian dari transformasi. Redemption dan restoration menjadi satu bagian gini ya. Waktu kita berusaha mengubah dunia ini berat teman-teman. Tapi ini menjadi kairos kalian. Saya nggak bisa lagi ke kampus, bertemu dengan mahasiswa yang tukang nyontek, saya transformasi dia, nggak bisa lagi teman-teman. Kalian yang bisa. Saya hanya jadi dosen, ketika saya tanya itu mereka pun takut-takutnya ngasih tahu gitu ya. Tapi ini menjadi satu bagian kita melakukan transformasi, redemption.
Sehingga yang terakhir adalah restoration. Restoration adalah kita berharap bahwa Tuhan akan menyempurnakan semuanya. Saya tahu bahwa pendidikan di Indonesia ini masih jauh dari sempurna. Bukan berarti pendidikan itu harus mahal dan kualitasnya baik. Itu tandanya belum sempurna dunia ini. Kalau dunia yang sempurna, pendidikannya berkualitas, gratis gitu. Itu baru sempurna. Dunia belum sempurna kan berarti di dalam kondisi ini. Oleh sebab itu teman-teman, nah sehingga peran kita bagi Indonesia adalah membawa shalom. Biarlah melalui video ini kita bisa mengcapture apa arti peran kita sebagai pembawa shalom. The word peace is common in most languages. People can talk about peace treaties or times of peace. It means the absence of war. And in the Bible, the word peace can refer to the absence of conflict, but it also points to the presence of something better in its place. In the Old Testament, the Hebrew word for peace is shalom. And in the New Testament, the Greek word is eirene. The most basic meaning of shalom is complete or whole. The word can refer to a stone that has a perfect, whole shape with no cracks. It can also refer to a completed stone wall that has no gaps and no missing bricks. Shalom refers to something that's complex with lots of pieces that's in a state of completeness, wholeness. It's like Job, who says his tents are in a state of shalom because he counted his flock and no animals are missing. This is why shalom can refer to a person's well-being. Like when David visited his brothers on the battlefield, he asked about their shalom. The core idea is that life is complex, full of moving parts and relationships and situations, and when any of these is out of alignment or missing, your shalom breaks down. Life is no longer whole, it needs to be restored. In fact, that's the basic meaning of shalom when you use it as a verb. To bring shalom literally means to make complete or restore. So Solomon brings shalom to the unfinished temple when he completes it. Or if your animal accidentally damages your neighbor's field, you shalom them by giving them a complete repayment for their loss. You take what's missing and you restore it to wholeness. The same goes for human relationships. Ada juga penebusan dan lain-lain. Nah, itu adalah bentuk-bentuk shalom yang kita melakukan sebuah pembawa damai itu. Ini mau diulang lagi. Field, you shalom them by giving them a complete repayment for their loss. You take what's missing and you restore it to wholeness. The same goes for human relations. And when rival kingdoms make shalom in the Bible, it doesn't just The Hebrew word for peace is shalom. And in the New Testament, the Greek word is eirene. The most basic meaning of shalom is complete or whole. The word can refer to a stone that has a perfect, whole shape with no cracks. It can also refer to a completed stone wall that has no gaps and no missing bricks. Shalom refers to something that's complex with lots of pieces that's in a state of completeness, wholeness. It's like Job, who says his tents are in a state of shalom because he counted his flock and no animals are missing. This is why shalom can refer to a person's well-being. Like when David visited his brothers on the battlefield, he asked about their shalom.
The core idea is that life is complex, full of moving parts and relationships and situations, and when any of these is out of alignment or missing, your shalom breaks down. Life is no longer whole, it needs to be restored. In fact, that's the basic meaning of shalom when you use it as a verb. To bring shalom literally means banyak orang yang tidak lagi hidup dari kehendak Allah, tidak hidup dalam hukum Allah. Nah, oleh sebab itu di dalam to make complete or restore. nah ini beberapa bagian dari Alkitab seperti Raja Salomo yang terus So Solomon brings shalom to the unfinished temple when he completes it. Or if your animal accidentally damages your neighbor's field, you shalom them by giving them a complete repayment for their loss. You take what's missing and you restore it to wholeness. The same goes for human relationships. In the book of Proverbs, to reconcile and heal a broken relationship is to bring shalom. And when rival kingdoms make shalom in the Bible, it doesn't just mean they stop fighting, it also means they start working together for each other's benefit. This state of shalom is what Israel's kings were supposed to cultivate, and it rarely happened. So the prophet Isaiah, he looked forward to a future king, a prince of shalom. And his reign would bring shalom with no end, a time when God would make a covenant of shalom with his people and make right all wrongs and heal all that's been broken. This is why Jesus' birth in the New Testament was announced as the arrival of eirene. Remember, that's the Greek word for peace. Jesus came to offer his peace to others, like when he said to his followers, "My peace I give to you all." The apostles claimed that Jesus made peace between messed up humans and God when he died and rose from the dead. The idea is that he restored to wholeness the broken relationship between humans and their creator. This is why the Apostle Paul can say Jesus himself is our eirene. He was the whole complete human that I am made to be but have failed to be. And now he gives me his life as a gift. And this means that Jesus' followers are now called to create peace. Paul instructed local churches to keep their unity through the bond of peace, which requires humility and patience and bearing with others in love. Becoming people of peace means participating in the life of Jesus, who reconciled all things in heaven and earth, restoring peace through his death and resurrection. So peace takes a lot of work, because it's not just the absence of conflict. True peace requires taking what's broken and restoring it to wholeness, whether it's in our lives, our relationships, or in our world. And that's the rich biblical concept of peace. masuk peran kita sebagai minoritas, teman-teman. Teman-teman, Hey, thanks for watching this word study video by the Bible Project. We make lots of other videos, and they're all about showing how the Bible is a unified story that leads to Jesus. You can go to our website, thebibleproject.com, see what we're working on, and even jump in to pitch in a few bucks to the next one. Thanks for being a part of this with us. Thanks, you guys. pembentukan Pancasila gitu ya. Sebenarnya Indonesia lah negara di mana The word peace is di tahun 1945 mereka rela harganya sekitar 6 triliun. Yang beli siapa? Raja Ahab. Pangeran Ahab. Gitu ya. Pangeran Ahab itu yang beli. Jadi ada kemungkinan
Di sana tuh banyak pergeseran nilai-nilai keagamaan. Cuma mereka harus, ya karena agama itu besar, punya nilai, dan ya kita pakai topeng lah dikit-dikit gitu. Kadang saya coba pikir ya, pemasukan mereka itu dari mana sih? Besar itu dari naik haji. Bisa bayangkan, pandemi ini habis pemasukan. Jadi satu bagian yang menjadi problem mereka sekarang gitu. Oleh sebab itu teman-teman, sebagai minoritas bukan kita play a victim, hanya menempatkan diri sebagai korban. Tetapi kita harus berpikir bagaimana membawa shalom. Membawa perdamaian bagi yang mungkin sekarang kan cebong sama kampret gitu ya. Atau buzzer sama kadrun gitu ya. Tetapi di dalam bagian ini kita belajar untuk memahami dua pandangan ini. Dan bukan berarti mereka salah. Mahasiswa saya bilang gini, emang salah Pak kalau kami milih karena agama ini gitu. Enggak salah sih. Cuma ya sedih juga, cita-cita bangsa itu apa gitu. Nah ini menjadi bagian. Makanya tolak ukur kita hanyalah Pancasila. Tolak ukur bersama kita. Nah, kalau itu masih bisa dipertahankan, pertahankan dengan baik. Oleh sebab itu saya balik lagi kepada konsepnya si John Stott ya, almarhum John Stott. We should not ask what is wrong with the world, for that diagnosis has already been given. Rather we should ask what has happened to salt and light. Dunia itu pada dasarnya akan busuk. Tapi jangan salahkan dunia. Coba tanyakan, di mana garam dan terangnya? Mana anak-anak Kristen yang di kampus Unika, di kampus Unimed, dan lain-lain. Saya karena ini KMKS ya, jadi mahasiswanya banyak dari mana-mana, atau Polmed gitu. Oleh sebab itu, di mana garamnya? Jadi jangan tanya usunya, namanya juga usu ya gitu ya, diplesetin universitas gitu ya. Tetapi ya nggak bisa disalahkan, itulah dunia kita. Oleh sebab itu kita hadir untuk mengurusnya. Jadi jangan tanggung jawabnya diserahkan sama rektorat saja gitu. Bagaimana peran kita melalui tulisan, melalui ya vlog-vlog yang singkat gitu ya dan lain-lain gitu, kreativitas kita. Jadi melawannya itu jangan, ya kalau orang-orang sosial tuh jangan baperan gitu ya, melawannya lucu-lucuan kayak Deddy Corbuzier gitu ya, buat kayak stand up komedi dan lain-lain gitu. Nah oleh sebab itu, peran orang-orang Kristen adalah menjadi garam dan terang. Inilah tanggung jawab kita. Udah banyak ya, kadang mau ngerjainnya gimana nih Bang gitu ya. Tapi satu bagian peran yang kalian bisa lakukan adalah apa? Apa yang kalian pikirkan kalau mulai dari yang kecil, yang kalian tahu, yang kalian bisa kerjakan. Do excellent. Kerjakan itu dengan baik. Mulai dari diri kita, jangan orang lain gitu ya. Diri kita dulu kerjakan. Dan yang terakhir, mulai dari sekarang gitu ya. Oleh sebab itu menjadi bagian penting ya. Mulai dari yang kecil, mulai dari dirimu, dan mulai sekarang. Ada perubahan yang kita bisa ubah. Itulah tanggung jawab kita terhadap bangsa dan negara. Kalau kalian banyak nggak tahu tentang bangsa dan negara, bacalah koran, bacalah portal-portal media. Nontonlah berita-berita tentang perhelatan pergumulan bangsa dan negara kita. Ya kita nggak bisa buat apa-apa, tapi kita punya metode analisisnya. Apa masalahnya di sini? Namanya analisis diskurs ya, kalau orang bahasa tahu tuh. Harusnya bisa tuh, wacananya ini apa sih gitu ya. Formula E ini masalahnya di mana sih gitu ya. Ini jadi bagian wacana yang kita perlu baca. Nah cara membaca itu tujuannya untuk kita punya analisis. Nah itulah tahapan yang kalian bisa gunakan. Berdoa, ya membaca, kemudian apa? Yang kalian bisa lakukan di pelayanan, itu lakukan. Yang bisa di kampus, lakukan. Anak pelayanan jangan cuma ngumpul di
pelayanan, kerjakan di organisasi-organisasi kemahasiswaan. Dan saya paling senang waktu itu saya berinteraksi dengan organisasi kemahasiswaan yang lain. Dan bahkan ada anak-anak Kristen di sana. Jadi waktu saya pengen ke organisasi ini, ketemu sama, kamu anak sini kan, gimana perkembangan organisasi sini? Gimana? Ngumpulnya di KMKS, ibadah tiap minggu. Ini menjadi bagian yang perlu kita bangun sistem ini. Gak mudah, karena tugas kalian memang kuliah, bukan organisasi mahasiswa ya. Jadi jangan salah ya, organisasi mahasiswa, tapi itu kan melahirkan minat bakat ya. Tapi persoalannya kalau minat bakat itu lebih besar daripada tugas studi kalian, nah tetap kalian harus pikirkan di dalam bagian pelayanan kalian. Mungkin itu ya, kalau mau tanya jawab silakan, tapi kita tutup di dalam doa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur telah belajar tentang bagaimana tanggung jawab kami sebagai mahasiswa, sebagai orang muda di masa ini yang Tuhan taruhkan tanggung jawab yang besar. Dan kami bersyukur momen ini mendorong kami untuk bisa melakukan satu tindakan aksi nyata ya Tuhan. Mulai dari diri kami sendiri. Mulai dari hal yang kecil, di dalam doa-doa, di dalam pelayanan kami, di dalam studi kami, di dalam bacaan-bacaan kami ya Tuhan. Di dalam seluruh aktivitas hidup kami mau bertanggung jawab untuk bangsa dan negara kami. Dan mulai dari diri kami ya Tuhan. Biarlah ini menjadi bagian di mana kami ingin melakukan sebuah perubahan, bukan dari banyak orang, tapi mulai dari diri kami, bergandengan tangan untuk mengerjakan pelayanan kemahasiswaan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Kita sama-sama telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Baiklah kita bukan hanya sebagai pendengar, tetapi menjadi pelaku firman. Biarlah kita serahkan hidup kita, dipimpin oleh Tuhan untuk melakukan apa yang dikehendakinya di dalam hidup kita. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Firman Tuhan yang mendasari pengumpulan persembahan diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Bagi kakak dan abang yang bergabung melalui Zoom, dapat memberikan persembahan melalui QR Code yang tertera di layar atau mengirimkannya ke nomor rekening yang tertera. Sembari mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari lagu kita yang keempat. Korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan, juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Dengan ucapan syukur kami bersembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan, juga korban
korban kehilangan ke rumahmu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur, kami persembahkan bagimu. Dan korban kehilangan itu juga bagimu. Saat ini kita akan mendengarkan warta KMKS. Shalom. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Shalom. Shalom anak-anak Tuhan. Iya, cakep. Ya, sebelum saya akan menyampaikan warta, izinkan saya terlebih dahulu akan berpantun. Jalan-jalan ke kampung susu. Perginya sama si Marta. Selamat malam rakyat kampung susu. Saya Perianta, pembawa warta. Selamat datang dalam kebaktian muda-mudi Kampung Susuk, Minggu 5 Juni 2022. Terkhusus kami menyapa teman-teman yang baru saja dapat bergabung di kebaktian kita ini. Kami ucapkan selamat datang. Kepada teman-teman yang baru pertama kali hadir, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita nyatakan rasa syukur kita dengan membawakan lagu Welcome to the Family. Hadiah terindah yang dapat kami berikan diambil dari Mazmur 119 ayat 63. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu dan dengan orang-orang yang berpegang teguh pada titah-titahmu. Untuk teman-teman kami persilakan untuk duduk kembali. Inilah rangkaian informasi seputar pelayan KMKS yang teraktual dan terpercaya yang akan dikupas tuntas bersama saya Perianta Bangun. Terpujilah Tuhan untuk setiap penyertaannya kepada kita. Mari kita bersyukur untuk kebaktian KMKS 2 minggu yang lalu dengan tema studi tokoh Henok yang dapat berjalan dengan baik, yang dihadiri jemaat sebanyak 36 orang yang dilaksanakan melalui Zoom meeting. Mari bersyukur untuk ibadah jam doa KMKS 1 minggu yang lalu dengan tema hosting time yang dapat berjalan dengan baik, yang dihadiri jemaat sebanyak 33 orang yang dilaksanakan melalui Zoom meeting. Doakan dan hadirlah jam doa KMKS Minggu 12 Juni 2022 dilakukan melalui Zoom meeting. Doakan dan hadirlah kebaktian KMKS Minggu 19 Juni 2022 dengan tema zona abu-abu yang akan dilaksanakan melalui Zoom meeting. Terpujilah Tuhan yang mempunyai pelayanan ini. Yang menjadi tema kita malam ini adalah Indonesian and Christian Responsibilities dengan para pelayan, pembicara Bang Dani Philips Bukit, pembawa pujian Saudari Rizka Margaret Tarigan, pemusik Saudari Fremus Tamba, Saudara Frans Lumban Toruan dan Ikhlas Simbolon, song leader Saudari Vita Simani Huruk, Saudara Margenius Gea, PTK Saudara Victor Manurung, pendoa pelayan Saudara Seven Giawa. Berita sukacita.
Kami segenap elemen KMKS menyampaikan rasa sukacita kami bagi teman-teman yang berulang tahun mulai bulan April sampai bulan Juni 2022. Bagi teman-teman yang berulang tahun yang ada di sekret ini, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menyatakan rasa sukacita kita dengan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus dan Raja kita. Kami mengucap syukur atas pertolongan ini. Padamu saudara, selamat ulang tahun. Hadiah terindah yang dapat kami berikan diambil dari Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, dan tangan kananmu ada hikmat senantiasa. Untuk teman-teman kami persilakan untuk duduk kembali. Sekian warta KMKS yang dapat saya sampaikan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ya, sebelum kita memasuki sekret kita, tadi ada pelayan yang memberikan kertas kuesioner. Pada teman-teman dipersilahkan untuk mengisi kuesioner. Dipersilahkan untuk mengisinya selama sekitar 3 menit.
Tibalah kita di ujung ibadah kita. Kami segenap pelayan mengundang kakak, abang, dan teman-teman untuk menghadiri ibadah KMKS 2 minggu lagi dan ibadah jam doa KMKS di minggu depan. Datang ya teman-teman. Indonesia and Christian and Responsibilities. Kita sudah banyak belajar melalui firman yang disampaikan malam ini. Benar, kita memiliki tanggung jawab sebagai bangsa dan negara Indonesia. Kita diajak untuk senantiasa mengusahakan kesejahteraan kota atau dimanapun kita berada. Taat terhadap pemerintah, sebab segala pemerintah berasal daripada Tuhan. Kita adalah garam dan terang dunia. Mari berkontribusi untuk pemerintahan kita Indonesia dan membawa shalom bagi negara kita Indonesia. Bukan hanya sekedar damai, tetapi membawa keutuhan di dalam keberadaan kita. Mulai dari yang kecil, mulai dari diri kita sendiri, dan mulailah dari sekarang. Berdirilah bagi bangsa ini dan bawalah doamu kepadanya. Mari naikkan komitmen kita lebih dalam lagi. Kita bernyanyi dari lagu kita yang kelima. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dan di akhir lagu, kami mengundang Bang Dani untuk menutup ibadah di dalam doa dan mendoakan persembahan. Teman-teman kami undang untuk bangkit berdiri. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problem. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubah
muliakan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, seperti pujian ini kami hadir dan kami ingin berdoa bagi bangsa kami ya Tuhan. Saya bersyukur momen ini mengingatkan kami ya Tuhan untuk peran kami sebagai kaum intelektual, kaum-kaum yang berpikir banyak di dalam universitas ini. Biarlah kami bukan orang-orang yang gampangan ya Tuhan, orang-orang yang selalu memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biarlah melalui pujian ini dibakar komitmen kami ya Tuhan, untuk kami hadir bagi bangsa ini, sehingga terjadi satu perubahan yang besar. Saya bersyukur ya Tuhan, momen di mana kami bisa bersama-sama berkumpul, mendiskusikan, membahas tentang bagaimana peran kami sebagai mahasiswa-mahasiswi di Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, melalui firman-Mu, melalui renungan yang kami bisa dengar, biarlah ini terus membakar hati kami untuk mau melakukan satu perubahan yang besar bagi bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan, kami juga bersyukur persembahan yang kami bisa berikan, biarlah ini bisa dipakai buat pelayanan di KMKS, sehingga pelayanan KMKS ini memberikan dampak yang besar bagi banyak orang. Dan biarlah para alumni dan teman-teman bisa terus berbagi, berdiskusi, saling mendoakan, terus-menerus bagi bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan, kami tutup ibadah ini di dalam satu nama Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Silakan duduk untuk mengambil waktu teduh sejenak.